Teman-teman sekalian, jangan tunggu hidup enak baru kita memutuskan untuk bahagia. Ngapain, men? Hidup enak palingan sebentar, benar gak? Tapi untuk bahagia kita harus memutuskan dalam sikap hidup kita berbahagia sejak awal sampai kemudian kita mendapatkan hidup enak tersebut. Ini yang kita sebut alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala apapun yang terjadi kepada kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bahagia insyaallah. Alhamdulillah. Di segmen kali ini, Ustadz, saya ingin mengangkat masalah dari sebuah hadis itu yang mengatakan bahwa tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, yaitu manusia yang tidak dapat atau tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia. Itu maksudnya gimana, Ustadz? Hubungannya gimana? Ya, benar-benar. Itu bahasa aslinya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Ini hadis ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita ini statusnya bukan Rasul. Kalau kita ini statusnya Nabi, statusnya Rasul, maka kalau kita doa, Allah itu kasih pertolongannya bentuknya mukjizat. Misalnya kayak Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar sama Firaun dari belakang di depan Laut Merah, doa sama Allah, Laut Merah kebuka, beliau lewat, benar nggak? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup sama Raja Namrud, doa sama Allah, api berasa dingin, benar nggak? Jadi kalau kita levelnya Rasul, levelnya Nabi, itu doa yang kita sampaikan kepada Allah itu dijawab oleh Allah, pertolongan Allah itu turun dalam bentuk mukjizat. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, kita doa sama Allah, maka bentuk pertolongan Allah itu bukan dalam bentuk mukjizat. Tapi caranya Allah menolong kita adalah Allah menggerakkan makhluk-makhluknya, menggerakkan hamba-hambanya, agar makhluk-makhluknya itu, hamba-hambanya itu mau nolongin kita. Jadi pertolongan yang kita dapat dari orang lain, pertolongan yang kita dapat dari makhluk-makhluk Allah yang lain, pada hakikatnya adalah pertolongan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ini sebetulnya maksudnya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita nggak bisa menghargai pertolongan orang lain yang diberikan kepada kita, pada hakikatnya kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini saya rasa sehingga dari hadis ini kita bukan aja harus bersyukur kepada Allah, tapi juga kita harus berterima kasih kepada orang-orang. Bukan aja orang-orang, tapi dalam hadisnya itu makhluk-makhluk yang digerakkan oleh Allah. Makhluk ini macam-macam nih, ada hujan, benar ya? Kadang-kadang Allah menggerakkan hujan sehingga datanglah pertolongan Allah. Kadang-kadang di tempat-tempat lain banjir, tahu-tahu Allah menggerakkan alam ini sehingga pas di tempat kita itu surutnya cepat, benar ya? Jadi itu yang dimaksud dengan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Back to you. Oke, jadi sebenarnya kalau manusia itu membantu manusia lain, sebenarnya manusia membantu itu juga sebenarnya kiriman Allah. Begitu kurang lebih ya Ustadz ya? Benar banget, benar banget. Kadang-kadang nih kita terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu keras hati kita ini sehingga kadang-kadang kita tidak merasa Allah sedang mengirimkan pertolongannya kepada kita. Ada kisahnya nih, kalau mau dengar cerita kisahnya dikit ya. Di zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam, ada seorang tua ahli ibadah, kerjanya ibadah terus tiap hari. Sampai ketika itu terjadi banjir besar. Ketika banjir itu sampai ke lututnya, maka tetangganya datang. Dia bilang, wahai bapak tua, ayo lekas, ikut dengan kami. Kalau kakimu yang tua renta itu tidak sanggup berjalan menuju kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, biarlah kami yang menggendongmu.
Orang tua itu menolak dan mengatakan, pergi kalian dari sini, aku tidak butuh bantuan makhluk manapun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baiknya penolong. Air naik lagi udah sampai dada. Tetangganya yang lain datang lagi. Kali ini pakai onta. Dia ajak lagi orang tua ini untuk ikut bersama-sama bergabung dengan kapalnya Nuh alaihissalam. Tapi orang itu menolak lagi. Dia usir lagi tetangganya dan mengatakan kalimat yang sama, aku tidak butuh bantuan makhluk manapun. Orang tua ini doa-doa lagi, air udah sampai loteng. Tetangganya yang lain datang lagi pakai sampan, dia ajakin lagi untuk naik sampannya kemudian bergabung ke kapalnya Nuh alaihissalam. Orang tua ini sekali lagi menolak dan mengusirnya. Sampai akhirnya betul terjadi banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya selamat. Orang tua ahli ibadah ini meninggal dunia. Dalam kisah itu diceritakan, ketika orang tua ini telah meninggal dunia, dia protes sama Allah. Dia bilang, wahai Allah, mata nasrullah, mana pertolonganmu Allah? Mengapa engkau sia-siakan hidupku yang telah aku gunakan selama hidupku ini untuk beribadah padamu? Kenapa engkau tidak kirimkan pertolonganmu pada diriku? Allah kemudian tersenyum dan mengatakan, bukankah telah aku kirim 3 kali pertolongan untuk dirimu, tapi hatimu terlalu sombong, terlalu angkuh untuk menerima pertolongan yang telah aku kirimkan pada dirimu. Orang ini protes lagi, nggak ada Allah, nggak ada pertolongan darimu, apalagi 3 kali, 1 aja nggak ada. Allah kemudian mengatakan, bukankah telah aku kirimkan 3 orang tetanggamu untuk memberikan pertolongan pada dirimu, tapi hatimu terlalu keras, terlalu angkuh, terlalu sombong untuk menerima pertolongan yang aku kirimkan. Orang tua ini baru sadar mengatakan, oh jadi 3 orang tetangga itu engkau yang kirim Allah. Allah kemudian tersenyum dan mengatakan, siapakah yang berkuasa atas hati manusia? Siapakah yang mampu menggerakkan hati manusia untuk memberikan pertolongannya pada dirimu kalau bukan aku, kata Allah. Nah, ini kisahnya, ini kisahnya. Jadi kadang-kadang kita ini kelihatan sombong sehingga kita nggak merasa bahwa Allah telah memberikan pertolongannya pada kita, padahal pertolongan Allah telah dikirimkan pada kita. Ntar kita cerita yang ada di kitab tasawufnya dikit ya, bentar ya. Oke, mengerti, paham sekali. Nah, tapi memang banyak Ustadz orang seperti itu. Seperti teman saya pernah mengeluh ya, dia dalam kesusahan. Saya bilang minta pada Allah, dia bilang males percuma, udah berkali-kali nggak pernah dikabulin. Wah, saya udah putus asa deh, kata yang minta-minta begitu. Nah ini kadang-kadang di kolom komen kita juga Ustadz, kadang-kadang juga banyak loh orang yang mana mungkin, begitulah. Itu gimana caranya Ustadz, pencerahannya itu Ustadz? Dalam kitab tasawuf diceritakan, ketika Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, yang sehingga saking banyak nikmat itu sendiri menutupi mata kita sehingga kita tidak bisa melihat nikmat itu. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar bahwa Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai nikmat itu sendiri menutupi mata kita sehingga kita nggak bisa melihatnya. Kalau dulu masih kecil kita suka bawa anak-anak jalan-jalan main di mandi bola, bener nggak? Itu kalau anak-anak masuk ke mandi bola, dia nyelam di mandi bola itu dia nggak bisa ngelihat bola ya, karena bolanya udah sedemikian banyaknya di sekeliling dia, dan sehingga dia matanya sendiri tertutup dari bola-bola tersebut, benar nggak? Begitu juga dengan kita. Itu sebabnya kemudian Allah mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita nggak mau doa sama Allah, nggak apa-apa juga, terserah dah. Ente doa syukur, ente nggak doa, nggak apa-apa juga, terserah ente dah. Bahkan ente nggak doa aja, itu tidak mengurangi nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu diberikan kepada Allah. Kita doa apa nggak kita doa, udah diberikan kepada kita. Nikmat kita hidup, benar nggak? Kita doa nggak doa, udah dikasih. Nikmat oksigen kita doa nggak doa, udah dikasih. Nikmat mata, ini semuanya udah dikasih sama Allah. Kita doa nggak doa, udah dikasih. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, benar ya, itu menunjukkan, menyatakan, memberikan kesaksian kepada Allah bahwa kita ini makhluk yang dhaif, bahwa kita ini makhluk yang lemah,
Itu sebabnya kita berdoa. Berdoa bukan artinya kita mau ngatur-ngatur Allah, enggak. Kalau doa kita cocok dengan keinginannya Allah ya kejadian, bener ya. Tapi kalau doanya kita nggak cocok sama keinginannya Allah ya kagak kejadian. Kayak kemarin main bola dah final bener lah, Inggris lawan Itali. Kan yang satu doa supaya Itali menang, yang satu doa supaya Inggris menang, bener nggak? Benar. Jadi yang paling penting di sini dalam doa ini adalah satu wujud pernyataan ketidakmampuan kita kepada Allah. Menyatakan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, yang dhaif. Dengan doa inilah kita mohon pertolongan ya Allah. Dan dengan doa inilah kita sebetulnya menyatakan kesaksian kita bahwa cinta kasih Allah, pertolongan Allah ada di mana-mana. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah menggerakkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Gitu bos. Jadi teman-teman sekalian, jangan tunggu hidup enak baru kita memutuskan untuk bahagia. Ngapain men? Hidup enak palingan sebentar, benar gak? Tapi untuk bahagia kita harus memutuskan dalam sikap hidup kita berbahagia sejak awal sampai kemudian kita mendapatkan hidup enak tersebut. Ini yang kita sebut alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala apapun yang terjadi kepada kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini selalu dinaungi, selalu dikelilingi oleh cinta kasihnya Allah, oleh pertolongannya Allah, maka it's up to you. Terserah kita sebetulnya kapan kita mau menyatakan merasa bahagia. Kalau kita mau menunggu dulu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, baru kita mau bahagia, terserah. Tapi menurut saya, kita rugi. Ngapain kita harus nunggu jadi orang kaya raya? Ngapain kita harus nunggu jadi orang yang sukses baru kita menyatakan bahagia? Kita harus bahagia setiap saat. Karena setiap saat kita tidak lepas dari kasih sayangnya, dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita doa ataupun kita tidak doa. Itu sebabnya bahagia ini bukan soal kita kaya atau enggak kaya. Bahagia itu adalah pilihan sikap kita. Apakah kita dapat selalu mensyukuri alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita telah dapat memahami ini, segala puji bagi Allah. Apapun yang terjadi, maka insya Allah kita bisa merasa bahagia bagaimanapun situasi yang kita hadapi, tanpa kita harus menunggu menjadi orang yang kaya raya atau orang yang sukses dulu baru merasa bahagia. Ngapain men? Kaya raya bentar, sukses juga di ujungnya doang, bener gak? Mendingan dari awal kita udah bahagia, sehingga hidup fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, insya Allah. So, jangan lupa selalu bersyukur, selalu berdoa, karena dengan syukur dan doa itulah kita menjadi orang yang bahagia. Back to you, bos. Oke. Well, thank you. Kita tutup untuk episode ini. Terima kasih atas waktunya, Ustadz. Senang sekali bisa ngobrol lagi walaupun kita lagi lockdown. Moga-moga semua ini bisa kembali seperti semula. Kita ya sehat dan bahagia. Amin. Oke, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.